PSSI atau para pelaku federasi di Indonesia, sepak bola di Indonesia itu sebenarnya ingin mengubah karakter gaya permainan dari tadinya bertahan menjadi menyerang. Dari tadinya ya kira-kira monoton, karena memang gaya permainan bertahan itu sedikit monoton dan membosankan, menjadi lebih atraktif, yang kemudian memang karena disesuaikan dengan komposisi para pemain yang banyak dihuni pemain-pemain diaspora dari Belanda, dan ini dianggap nyetel, lalu akan menjadi sebuah kombinasi baik dan akan menghasilkan permainan baik juga. Jadi selain ya targetnya menang, banyak menang lalu lolos Piala Dunia, juga sebenarnya atraktif itu tadi. Kuncinya adalah bagaimana permainan timnas Indonesia itu ya mendatangkan banyak penonton. Dengan banyak penonton kita tahu sendiri apa hasilnya, dan nanti perputaran ekonomi jauh lebih baik gitu ketimbang permainan-permainan yang tidak monoton dan membosankan. Sebenarnya ingin mengubah itu kalau menurut saya, di luar dinamika dan drama. Kalau mungkin akan berbeda lagi ya kesimpulan kalau kita melihat dinamika dan drama. Apalagi kenapa harus pada saat ini Sintayong harus dikeluarkan, kenapa tidak diberi kesempatan lain. Sedikit lagi sebenarnya kita bisa lolos Piala Dunia, untuk ikut ajang di Piala Dunia dengan ikut sertanya timnas Indonesia akan perputaran roda di perputaran uang di Indonesia itu juga cukup baik. Ya nggak bisa dipungkirin bahwa sepak bola akan menjadi pemicu perputaran ekonomi nanti ketika Indonesia ikut serta dalam Piala Dunia 2026. Karena seperti yang kita ya banyak contoh juga ya, kalau tidak salah di Qatar itu perputaran uang ketika Piala Dunia di sana dilaksanakan di Qatar itu mencapai ratusan triliun. Bayangkan ketika Indonesia ikut serta akan kecipratan dari berapa ratus triliun itu. Kecipratannya bukan berarti memang kecipratan dari luar terus masuk ke dalam, bukan juga begitu, tetapi memang ada misalnya memunculkan banyak, nanti ketika Indonesia masuk banyak merchandise, jual beli merchandise, lalu banyak nobar-nobar sehingga menghidupkan kafe-kafe di desa-desa sampai pelosok desa juga sekaligus sampai desa ya, bukan cuma kota-kota. Jadi bagaimana sponsorship juga akan hidup, lalu belum lagi perputaran soal iklan dan segala macamnya. Ya bayangkan kalau Indonesia itu bisa ikut serta, dan mungkin inilah yang ingin dicapai PSSI, bagaimana untuk bukan menjamin sih, karena masa depan itu tidak ada jaminan, tetapi lebih memperbesar peluang timnas Indonesia untuk masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya pertanyaannya, kenapa tidak diberi kesempatan kepada Sintayong? Karena memang Sintayong juga punya karakter dan chance-nya juga masih ada sih sebenarnya jika dia meneruskan melatih timnas. Tetapi memang itulah dinamika federasi dan pengurus PSSI menganggap bahwa permainan menyerang itu pasti akan memunculkan sebuah kemenangan, padahal tidak juga. Lihat aja Barcelona sekarang itu bukan menjadi klub yang dikdaya lagi. Lihat aja
Belanda buktinya tidak menjadi juara dunia. Kita lihat Yunani di Piala Eropa kalau nggak salah tahun 2004 ya. Dengan permainan defense yang terbaik, mereka bisa menjadi juara Eropa. Kita lihat tim-tim yang dibawa atau diasuh Mourinho, Chelsea, Inter Milan dengan treble winner-nya, buktinya bisa juga berjaya. Kenapa tidak diberi kesempatan kepada Sintayong? Akhirnya kita bisa melihat bahwa change antara permainan bola menyerang dan tidak dengan permainan bola bertahan itu sebenarnya peluangnya sama saja gitu, 50-50. Karena ya kita tidak tahu dinamika di belakangnya begitu. Mungkin yang diinginkan adalah poin pada permainan atraktif untuk mendatangkan cuan dan penonton ya, penonton yang lebih banyak sehingga menghasilkan cuan yang lebih banyak juga begitu. Mungkin itu opini saya.